Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifdah Mailisa dengan NIM 1421387. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu organ reproduksi eksternal. 1. Labia mayora atau bibir besar yang berfungsi untuk melindungi organ luar lainnya. 2. Labia minora atau bibir kecil, letaknya tepat di dalam labia mayora mengelilingi vagina dan uretra. Kulitnya sangat halus, mudah iritasi dan bengkak. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misve. Yang keempat yaitu klitoris, merupakan tonjolan kecil dan sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Klitoris ditutupi lipatan kulit disebut preputium. Yang kedua yaitu organ reproduksi internal. 1. Vagina, merupakan saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh yang berfungsi sebagai jalan keluar darah menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma ke rahim. Yang kedua yaitu ovarium, tempat penghasilan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga yaitu tuba fallopi, merupakan tempat pengeluaran sel telur dari ovarium menuju uterus atau rahim dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan ovum. Berbentuk buah pir dan berongga, merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu yang pertama serviks. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah. Yang kedua korpus, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Di sini saya akan menjelaskan proses adaptasi fisiologis pada masa kehamilan. Perubahan fisiologis pada ibu hamil yaitu yang pertama sistem reproduksi. 1. Sunai darah meningkat disebabkan oleh peningkatan kadar hormon steroid seksual. Yang kedua yaitu vasulasi tersebut membentuk suplai darah yang banyak bagi pengembangan janin. Tanda-tanda UHAS pada organ dalam berbagai gejala pada wanita. Yang ketiga yaitu serviks, lebih lunak dan dipenuhi dengan operculum, berubah menjadi oval setelah kehamilan pertama. Yang keempat yaitu uterus, perubahan yang sangat dalam bentuk kekebalan dinding disokong oleh ligamen yang menahan di tempatnya pada minggu ke-8. Yang kelima yaitu vagina, pada minggu ke-8 disebabkan oleh meningkatnya valkularisasi sebagai leuklerotea kehamilan dan meningkatkan rangsangan seksual. Yang kedua yaitu sistem integumen. Yang pertama yaitu payudara, nyeri tekanan membesar, area uwa menjadi lebih gelap. Yang kedua yaitu klot. Yang pertama yaitu seno gravidarum, peregangan yang menyebabkan rasa gatal dan meninggalkan bekas. Yang kedua yaitu pigmentasi, terjadi penumpukan sementara pada midin, abdolion, pada wajah dan areola. Yang ketiga yaitu sistem endokrin. Yang pertama yaitu ovarium, plasenta, korpus luteum membentuk estrogen dan progesteron. Plasenta juga HCG, HPL, HCT. Yang kedua yaitu kelenjar aroid, membesar selama kehamilan tetapi tiroksin tetap konstan. Yang ketiga yaitu pankreas, pembentukan insulin meningkat selama kehamilan tetapi glikogen terbatas. Yang keempat yaitu
Kelenjar pitutasi pesit ditekan oleh HCG. Yang dihasilkan plasenta piolakan meningkat selama kehamilan dan laktasi oxytocin meningkat. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal kortea meningkat, tetapi epinefrin tetap konstan. Yang keempat yaitu sistem udihidrosalsa, volume darah meningkat 30-50%, tekanan darah tidak berubah, pembentukan sel-sel darah merah meningkat, tetapi urina terjadi hemodilasi. Yang kelima yaitu sistem meleuloskeletal. Yang pertama yaitu gigi, karang, dan sendi, yaitu kebutuhan kalium dan natrium. Yang kedua yaitu meningkatkan kanas gigi tidak disebabkan oleh dekalsifikasi. Yang ketiga yaitu otot-otot yang kram merupakan masalah umum. Yang keenam yaitu sistem pernafasan. Yang pertama yaitu paru-paru dan pernafasan. Letak diafragma berubah warna, pertumbuhan janin tidak meningkat. Meningkatkan O2 dalam darah. Yang kedua yaitu membran mukosa, yaitu pembekakan umum menyebabkan hidung tersumbat. Yang ketujuh yaitu sistem gastrointestinal, yaitu asam lambung menurun. Mual-mual merupakan hal umum pada awal kehamilan. Yang kedelapan yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan yang pertama yaitu ginjal yang normal mampu mengatasi kerja tambahan tanpa menyebabkan stosis urin. Yang kedua yaitu sering berkemih pada masa kehamilan, yaitu kriteria penekanan uterus pada kandung kemih. Yang kesembilan yaitu sistem persyarafan. Yang pertama yaitu saraf venifer. Yang kedua tidak terdapat perubahan. Yang ketiga yaitu otak. Yang keempat yaitu tidak terdapat perubahan fisik, tetapi di pertimbangan penyusuan silar. Yang ke-10 yaitu penambahan BB, berat badan. Berat badan bertambah 20-40 ton.